Oke, suka kimia kali ini kita masih membahas tentang pergeseran kesetimbangan, di mana di sini yang kita mau bahas adalah soalnya kita baca ya, ditentukan kesetimbangan CaCO3 fase solid menjadi CaO fase solid ditambah CO2 fase gas. Ke arah manakah kesetimbangan bergeser jika ditambah CaCO3, yang B dikurangi CaO, sama yang C volume campuran diperkecil. Jadi yang kita mau bahas di sini adalah azasnya, yang kita pakai nanti adalah azas dari Le Chatelier ya. Nah, seperti ini. Asas Le Chatelier, agar cara mudahnya begini. Untuk konsentrasi ya, jika konsentrasi itu kita tulis di sini, konsentrasi dibagi dua ya. Ada yang ditambah, maka bergesernya ke arah yang lawan, ke arah lawan, kita sebutnya seperti itu. Jika konsentrasinya dikurangi, maka dia akan tetap di tempatnya, tetap. Nanti aku jelasin maksudnya lawan atau tetap gimana ya. Jadi konsentrasi kalau ditambah bergesernya ke arah lawan, kalau konsentrasinya dikurangi dia akan tetap atau tidak bergeser ya. Oke, lalu kalau yang kedua, volume. Untuk volume kita bagi dua juga, volume ditambah atau diperbesar, maka dia bergeser ke jumlah koefisien yang besar. Jumlah koefisien besar. Nanti kebalik, kalau volumenya dikurangi, ya tinggal kebalikan aja. Dia akan bergeser ke jumlah koefisien yang kecil karena dia berbanding lurus ya. Untuk volume berbanding terbalik dengan tekanan. Oke. Kalau kita lihat di sini, ke arah manakah kesetimbangan bergeser jika ditambah konsentrasi CaCO3-nya? Nah, kita bahas dulu. CaCO3 solid ini ada tanda panah menjadi CaO tambah CO2. Berarti sebelum tanda panah ini kita sebut ini dengan kiri. Nanti kan bergesernya ke kiri atau ke kanan. Setelah tanda panah ini nih ya, ini adalah kanan. Seperti itu. Ini kita geser dulu sebentar ya. Oke, nih kita lanjutkan ya. Jadi kalau ditambah dengan CaCO3, CaCO3 kan adanya di kiri ya. Kalau ada di kiri, maka kalau dia konsentrasinya ditambah, maka bergeser ke arah lawan. Oke, sebentar. Jadi bergesernya ke arah lawannya itu kita harus, kalau ditambah bergeser ke arah lawan. Karena CaCO3 ada di kiri, maka bergesernya ke lawan. Lawannya berarti ada di kanan. Maka di sini kalau ditambah, maka bergesernya ke kanan, ke arah lawan, seperti itu. Ya. Oke, sekarang yang B dikurangi konsentrasi CaO. Jadi CaO di sini dikurangi. Sedangkan CaO ada di kanan. Berdasarkan asas Le Chatelier, untuk konsentrasi yang dikurangi maka akan tetap berada di tempatnya, tidak bergeser. Karena ini dikurangi CaO dan konsentrasi CaO dikurangi dan CaO ada di kanan, maka dia akan tetap berada di kanan, tidak bergeser. Itu maksudnya. Berarti ini akan tetap bergesernya ke kanan karena CaO kan di kanan, jadi dia tidak berubah, tetap di kanan. Oke, untuk volume campuran diperkecil. Untuk volume campuran yang diperkecil berarti dikurangi ya. Dia akan bergeser ke arah koefisien yang kecil. Tapi yang wajib kita harus tahu, untuk volume ini harus karena dia memperhitungkan jumlah koefisien untuk fase solid dan liquid. Jadi untuk fase padat murni dan cairan murni ini tidak diperhitungkan dalam penjumlahan koefisien ya. Ini tidak ikut ya, solid dan liquid. Ini kan solid, berarti ini nggak ikut. Ini juga solid, ini nggak ikut. Berarti total di kiri kan jumlahnya koefisiennya nggak ada ya, berarti 0. Untuk yang di kanan, ini fase gas berarti ikut. Dia kan tidak ada angka, berarti ini adalah 1.
Kalau volume campuran diperkecil, tadi kan dikurangi ya, ditambah atau diperkecil atau dikurangi, maka dia bergeser ke koefisien kecil. 0 sama 1 berarti lebih kecil yang 0 ya. Karena 0 ada di kiri, jadi bergesernya ke kiri. Kecuali nanti kalau volume campurannya diperbesar atau ditambah, maka bergesernya ke arah kanan. Kenapa? Karena kanan lebih besar, koefisiennya jumlahnya adalah 1, karena di sini 0 tambah 1 ya 1 begitu. Jadi jumlah koefisiennya dilihatnya untuk volume yang diperbesar atau diperkecil. Begitu. Oke, semoga bisa mengerti.